Pernah nggak sih lu lagi nongkrong di warung, terus lu lihat seseorang beli rokok, padahal lu tahu hidup dia pas-pasan? Atau bahkan lebih parah lagi, lu tahu dia belum makan dari pagi, tapi rokok tetap dia beli. Dan di titik itu biasanya muncul pikiran kayak gini, kenapa sih orang miskin lebih milih rokok daripada makan? Emang nggak kepikiran lapar? Emang nggak mikir kesehatan? Pertanyaan-pertanyaan ini sering banget muncul, dan jujur aja kelihatannya masuk akal. Tapi, kalau kita lihat lebih dalam, jawabannya ternyata nggak sesimpel itu. Karena di balik sebatang rokok, ada cerita hidup yang panjang. Ada tekanan yang nggak kelihatan. Ada rasa capek yang nggak bisa dijelasin pakai kata-kata. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Gue mau ajak lo ngebayangin satu hal. Bayangin lo bangun pagi bukan dengan semangat, tapi dengan rasa takut. Takut nggak punya uang hari ini. Takut kerja tapi hasilnya nggak cukup. Takut pulang dan ditanya kebutuhan yang nggak bisa lo penuhi. Buat banyak orang miskin, hidup itu bukan soal mimpi, tapi soal bertahan sampai besok. Di kondisi kayak gini, rokok bukan lagi sekadar barang konsumsi. Rokok berubah fungsi jadi penenang murah. Saat asap rokok masuk ke paru-paru, otak dapat sinyal tenang. Pikiran yang tadinya ribut jadi agak pelan. Masalah nggak selesai, tapi hati bisa istirahat sebentar. Dan ini penting banget. Nikotin itu bisa menekan rasa lapar. Jadi ketika perut kosong, rokok bikin tubuh nipu diri sendiri. Lapar masih ada, tapi nggak terlalu terasa. Makanya, buat mereka logikanya bukan. Rokok lebih penting dari makan. Tapi, dengan rokok, gue bisa nahan lapar lebih lama. Ini mungkin terdengar aneh buat lo, tapi buat orang yang hidupnya serba kekurangan, ini adalah cara bertahan yang paling murah dan paling cepat. Sekarang kita bahas sisi lain yang jarang diomongin, soal kenikmatan hidup. Buat orang yang ekonominya aman, kenikmatan itu banyak bentuknya. Liburan, ngopi di kafe, beli barang kesukaan, refreshing. Tapi buat orang miskin, pilihan itu hampir nggak ada. Hidup mereka isinya rutinitas keras. Kerja, capek, mikir, stres, ulang lagi. Dan di tengah hidup yang kering kayak gitu, rokok jadi satu-satunya hal kecil yang bisa mereka nikmati. Sebatang rokok di sore hari buat mereka itu kayak, ini milik gue, ini hak gue, ini satu-satunya yang bikin gue ngerasa hidup. Makan sering dianggap cuma kewajiban, asal kenyang, udah. Nggak perlu enak, nggak perlu nikmat, tapi rokok punya rasa, punya sensasi, punya momen. Belum lagi faktor lingkungan. Di banyak tempat, rokok itu alat sosial. Ngobrol sambil ngerokok, diskusi sambil ngerokok, curhat sambil ngerokok. Kalau lu nggak ngerokok, lu sering dianggap nggak nyambung. Dan buat orang miskin, kehilangan lingkungan sosial itu rasanya lebih sakit daripada lapar. Di bagian ini, gue pengen lo berhenti nyalahin individu, karena pilihan mereka lahir dari keadaan yang sempit. Rokok itu murah, mudah dibeli, dijual batangan, ada di mana-mana. Sementara makanan sehat, mahal, nggak praktis, susah dijangkau, nggak diprioritaskan. Belum lagi iklan rokok yang masif. Dari dulu sampai sekarang, rokok selalu dikaitkan sama kuat, tahan banting, lelaki sejati, pekerja keras. Pesan ini nempel banget ke orang-orang kelas bawah. Mereka nggak pernah diajarin cara ngelola stres, nggak pernah dikasih ruang buat sehat secara mental, nggak pernah punya akses ke hiburan murah yang sehat. Jadi saat mereka milih rokok, itu bukan karena mereka bodoh, tapi karena itu satu-satunya opsi yang tersedia. Dan ironisnya, orang miskin sering disalahkan atas pilihan yang sebenarnya dibentuk oleh sistem. Jadi sekarang, kalau lo lihat orang miskin lebih milih rokok daripada makan, coba tahan dulu penilaian lo. Di balik asap rokok itu ada hidup yang berat, ada tekanan yang panjang, ada rasa capek yang nggak pernah didengar. Memahami bukan berarti membenarkan, tapi tanpa memahami, kita cuma akan terus menghakimi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.